wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umri dunya waddin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah raja dari segala raja. Dialah yang menghidupkan dan mematikan manusia dan semua makhluknya. Dialah yang menguasai hari pembalasan, tiada sekutu baginya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliau, keluarga, sahabat, dan para tabi'in yang telah menghantarkan umat manusia dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, menuju ke zaman yang penuh dengan ilmu dan penuh dengan cahaya kebenaran. Dan semoga kita tetap menjadi pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, perkenankan saya pada kesempatan kali ini untuk membawakan ceramah yang berjudul kematian. Kematian yang dikenal sebagai berpisahnya ruh dari badan merupakan sebab yang menghantarkan manusia menuju kehidupan abadi, yakni alam akhirat. Kematian juga merupakan pemusnahan semua kenikmatan dan pemutusan segala nafsu syahwat. Perlu kita ketahui bahwa keberadaan kita di dunia ini hanyalah sementara. Kehidupan kita diibaratkan seperti seorang perantau yang pergi merantau ke negeri orang, dan pada saatnya nanti ia akan kembali dengan membawa apa yang telah ia cari dan kumpulkan selama berada di perantauan. Sama halnya dengan manusia yang hidup di dunia ini, pada saatnya nanti akan kembali menghadap Allah dengan membawa perbuatan yang telah kita kumpulkan di dunia yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kematian itu merupakan peristiwa yang pasti dialami oleh setiap makhluk yang bernyawa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu manusia, hewan, jin, setan, bahkan malaikat sekalipun akan mengalami yang namanya kematian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 57 yang berbunyi, kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un, yang artinya tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Firman Allah tersebut telah memberikan kita pemahaman bahwa kita manusia yang mempunyai jiwa atau ruh pasti akan merasakan mati, walaupun kita sendiri tidak mengetahui kapan dan di mana kematian itu akan mendatangi kita. Oleh kematian itu datangnya secara tiba-tiba, maka kita harus mempersiapkan diri dengan cara senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, agar pada saat kematian atau ajal itu datang, maka kita telah siap dan insya Allah kita akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah, ketika ajal kita telah tiba dan malaikat Israel telah siap untuk mencabut nyawa kita, maka kita tidak akan bisa menunda kematian kita walaupun hanya sedetik saja. Sebagaimana firman Allah dalam surah Yunus ayat 49 yang berbunyi, likulli ummatin ajal, idza jaa ajalukum fala yasta'khiruna sa'ah wala yastaqdimun. Yang artinya tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula mendahulukannya. Dari firman Allah tersebut sangatlah jelas bahwa karena ketika Allah menciptakan manusia, Allah juga telah menentukan ajalnya pula. Sebagaimana firman-Nya, huwallazi khalaqakum min tinin summa qada ajal, yang artinya Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, berbicara tentang kematian tentunya tak lepas dari yang namanya sakaratul maut. Sakaratul maut adalah saat-saat pencabutan nyawa seorang manusia oleh malaikat Israel. Saat-saat sakaratul maut ini merupakan saat yang paling menyakitkan yang belum pernah dirasakan manusia selama hidup di dunia. Rasa sakit ketika sakaratul maut kira-kira seperti 300 kali pukulan pedang, sebagaimana yang disebutkan Imam Sayuti dalam kitab Syahrus Sudur. Dari Hasan, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang sakitnya sakaratul maut. Beliau bersabda, sakitnya kira-kira 300 kali pukulan pedang.
Jangankan 300 kali, sekali pukulan pedang saja sudah sangat sakit, apalagi 300 kali. Nauzubillah min zalik. Masyarul muslimin wa muslimat rahimakumullah, pertanyaan besar bagi kita semua, sudah siapkah kita? Masyarul muslimin wa muslimat rahimakumullah, pertanyaan besar bagi kita semua, sudah siapkah kita bila saat ini malaikatul maut datang mencabut nyawa kita? Sudah siapkah kita untuk terbaring sendiri, berbalut kain kafan di dalam lubang yang berukuran 1,5 meter? Tentunya yang dapat menjawab pertanyaan ini hanyalah diri kita sendiri. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagai kesimpulan ceramah saya adalah kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan suatu saat nanti kita akan kembali kepadanya. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, sehingga ketika kematian itu datang kita masih dalam keadaan muslim. Karena Allah sendiri menginginkan kita manusia, khususnya kita umat Islam, ketika kita kembali kepadanya, kita masih memegang teguh agama kita, yakni agama Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 102 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ma'asyarul muslimin wa muslimat rahimakumullah, demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi teman-teman yang menonton video ini. Al-haqqu min rabbi wa la takunna minal mumtarin. Ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila ada kurangnya itu semata-mata datang dari diri saya sendiri sebagai makhluk Tuhan yang tak luput dari salah dan khilaf. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada hadirin sekalian saya mohon dimaafkan. Hadanallahi wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhohi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.